sentral dengan mencerdaskan anak bangsa. Dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan yang lalu, Bapak sudah membahas tentang materi jaringan dan organ pada tumbuhan. Maka pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang jaringan pada hewan. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yang pertama adalah menjelaskan jenis-jenis jaringan epitel. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan letak jaringan epitel. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan dan manusia. Jaringan pada hewan ataupun manusia terdiri atas jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf, organ, dan sistem organ. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah jaringan epitel. Tubuh hewan terdiri atas jaringan-jaringan atau sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Jaringan dengan struktur yang khusus memungkinkan mereka mempunyai fungsi yang spesifik. Ilmu yang mempelajari jaringan disebut histologi. Jaringan di dalam tubuh hewan mempunyai sifat yang khusus dalam melakukan fungsinya, seperti peka dan pengendali, gerakan, penunjang dan pengisi tubuh, absorpsi dan sekresi, bersifat cair, dan lainnya. Masing-masing jaringan dibedakan lagi menjadi beberapa tipe khusus sesuai dengan fungsinya. Pada saat perkembangan embrio, lapisan kecambah atau gram layer berdiferensiasi dengan proses yang disebut histogenesis menjadi 4 macam jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel. Fungsi utama jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh, organ tubuh, atau permukaan saluran tubuh hewan. Apa saja fungsi jaringan epitel? Yang pertama adalah menutupi dan melapisi permukaan, misalnya adalah kulit. Yang kedua adalah fungsi absorpsi, misalnya adalah usus. Yang ketiga adalah fungsi sekresi, misalnya adalah lendir pada kelenjar buntu. Yang keempat adalah sensoris, misalnya kuncup pengecap pada lidah. Dan yang kelima adalah kontraktil, misalnya adalah myoepitel pada kelenjar keringat.
Sifat umum jaringan epitel. Berikut ini adalah sifat-sifat umum jaringan epitel. Yang pertama, inti merupakan patokan untuk menentukan bentuk dan lapisan sel. Yang kedua, bentuk sel bervariasi, demikian juga jumlah lapisan selnya. Yang ketiga, jaringan epitel menempel pada lapisan lamina basalis yang merupakan struktur ekstrasel yang berupa lembaran kontinu. Yang keempat, avaskuler, tidak ada pembuluh darah. Yang kelima, perlekatan daya kohesi antar sel kuat yang disebabkan adanya tenaga pengikat glikoprotein dan ion kalsium. Dan yang terakhir, pengkhususan permukaan sel, yaitu adanya mikrofili, stereosisilia, silia, dan flagel. Klasifikasi jaringan epitel. Jaringan epitel berdasarkan strukturnya dapat dibedakan menjadi 3 macam. Ketiga macam jaringan epitel tersebut yaitu epitel pipih, epitel batang, dan epitel kubus. Yang pertama adalah epitel pipih. Jaringan epitel pipih berbentuk seperti lapisan pipih, inti bulat dan terletak di tengah. Berdasarkan susunan selnya, jaringan epitelium pipih terdiri atas epitelium pipih berlapis tunggal dan epitelium pipih berlapis banyak. Yang pertama adalah epitelium pipih berlapis tunggal. Jaringan ini berfungsi sebagai proteksi, transport aktif secara pinositosis, fasilitas pergerakan di dalam rongga tubuh dan sekresi. Lokasinya terletak pada permukaan kulit, pembuluh darah, kapsula Bowman, lapisan dalam alveolus, peritoneum, dan pembuluh limfa. Epitel pipih berlapis banyak. Jaringan ini berfungsi sebagai sekresi dan proteksi. Lokasinya terletak di epidermis kulit, kelenjar keringat, folikel ovarium, kandung kemih, ginjal, dan saluran kelenjar ludah. Selanjutnya adalah epitelium batang. Jaringan epitelium batang berbentuk seperti batang, inti bulat, dan terletak pada bagian dasar sel. Jaringan epitelium batang dapat dibedakan atas epitelium silindris berlapis tunggal, epitelium silindris berlapis banyak, dan epitelium silindris berlapis banyak semu. Yang pertama adalah epitel silindris berlapis tunggal. Jaringan ini berfungsi sebagai proteksi, absorpsi, dan sekresi. Lokasinya terletak pada lambung, jonjot usus, kantung empedu, dan saluran pernapasan bagian atas. Selanjutnya adalah epitelium silindris berlapis banyak. Jaringan ini berfungsi sebagai sekresi dan pergerakan. Lokasinya terletak di uretra, faring, dan epiglotis.
Selanjutnya adalah epitelium silindris berlapis banyak semu. Jaringan ini berfungsi sebagai proteksi, sekresi, dan gerakan zat melalui permukaan. Lokasinya terletak di trakea dan rongga hidung. Jaringan epitel yang ketiga adalah epitelium kubus. Jaringan epitelium kubus berbentuk seperti batang, inti bulat dan terletak pada bagian dasar sel. Jaringan epitelium kubus dapat dibedakan atas epitelium kubus berlapis tunggal dan epitelium kubus berlapis banyak. Yang pertama adalah epitelium kubus berlapis tunggal. Jaringan ini berfungsi sebagai absorpsi dan proteksi. Lokasinya terletak pada kelenjar tiroid, permukaan ovarium, dan epidermis. Selanjutnya adalah epitelium kubus berlapis banyak. Jaringan ini berfungsi sebagai penghasil getah yang dialirkan melalui saluran. Lokasinya terletak pada kelenjar tiroid, permukaan ovarium, dan epidermis. Selain ketiga jenis epitelium, masih ada jenis epitelium yang lain, yaitu epitelium transisional dan epitelium kelenjar. Epitelium transisional merupakan bentuk epitel banyak lapis yang sel-selnya tidak dapat digolongkan berdasarkan bentuknya, karena bentuknya berubah ketika menjalankan fungsinya. Permukaan jaringan epitelium transisional mengembang. Jaringan ini berfungsi sebagai pelindung, kelenjar, sebagai penerima rangsang, dan keluar masuknya zat. Lokasinya terletak pada ureter, uretra, dan kandung kemih. Selanjutnya adalah epitelium kelenjar. Epitelium kelenjar merupakan jaringan epitelium yang khusus berperan untuk sekresi zat yang membantu proses fisiologis. Kelenjar ini dibedakan atas kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Yang pertama adalah kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang terletak di dalam tubuh dan sering disebut sebagai kelenjar buntu karena tidak mempunyai saluran bagi sekretnya sehingga sekretnya langsung dilepaskan ke darah. Fungsinya adalah untuk metabolisme, misalnya kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon adrenalin yang mengubah glikogen menjadi gula, dan kelenjar pankreas yang menghasilkan hormon insulin yang mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang kedua adalah kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang berada di jaringan kulit, mempunyai saluran dan fungsinya membantu metabolisme dan komunikasi. Contoh sekret yang dikeluarkan adalah keringat oleh kelenjar keringat, ludah yang mengandung enzim petialin atau amilase oleh kelenjar ludah,
dan perhormon pada burung dan hewan lainnya untuk berkomunikasi yang disekresikan dari kelenjar yang ada pada kulit. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai jaringan pada hewan, yaitu jaringan epitel. Untuk materi selanjutnya, Bapak akan membahas tentang jaringan ikat. Baiklah, seperti biasa, sebagai absen kalian, silakan kalian like video ini. Kemudian bagi yang belum subscribe, silakan kalian subscribe agar kalian selalu mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Seperti biasa, di akhir video ini Bapak akan memberikan kalian tugas. Silakan kalian kerjakan tugas ini dengan baik, kemudian kalian fotokan dan kirim menggunakan Google Classroom. Baiklah anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.